Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sebuah rahasia lagi bahwasanya dakwah ahlus sunnah wal jamaah ala manhaj salaf ini banyak yang tidak menyukai, bahkan cenderung memusuhi, ya. Dan kalaulah bisa dakwah ahlus sunnah wal jamaah ala manhaj salaf ini tidak berkembang di negeri ini, bahkan kalau bisa dilarang, ya. Dan mereka yang membenci, memusuhi, tidak menyukai, ya, dan menginginkan untuk dibubarkan atau dilarang, itu datang dari banyak kalangan, ya. Baik itu dari kalangan kaum muslimin, terlebih orang-orang yang tidak menginginkan berjayanya agama Allah subhanahu wa ta'ala di negeri ini khususnya, ya. Mereka yang membenci agama Islam. Mereka menyebut dengan sebutan Wahabi, ya, terhadap dakwah sunnah ini, ya. Bahkan belum lama ini viral, ya, di pemberitaan bahwasanya lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama ini meminta pemerintah untuk melarang perkembangan apa yang mereka sebut dengan Wahabi di negeri ini, meskipun akhirnya diklarifikasi, ya, Wahabi mana yang dimaksud, ya. Dan ternyata Wahabi yang dimaksud oleh mereka adalah Wahabi yang takfiri, ya, seperti yang berkembang menjadi ISIS dan yang semisal, ya. Kemudian juga ocehan Islah Bahrawi, ya, yang disambut dengan hangat oleh para pembenci dakwah yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi, ya. Islah Bahrawi mengatakan bahwasanya pemahaman Salafi atau Wahabi ini sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Salafi Wahabi ini pintu masuk terorisme, radikalisme, ekstremisme, ya, pemahaman yang intoleran. Bahkan disampaikan oleh Islah Bahrawi bahwasanya para napi teroris itu dikatakan semuanya berfaham Salafi Wahabi, ya. Dan itu tuduhan yang konyol, tidak logis sama sekali. Dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan terhadap dakwah yang mulia ini, dakwah ahlus sunnah wal jamaah ala manhaj salaf, ya. Dikatakan memecah belah umat, memecah belah NKRI, ya. Tapi faktanya belum ada Wahabi yang membuat kericuhan, ya, memecah belah umat, memecah belah NKRI, dan dengan segala tuduhan-tuduhan yang dilemparkan, ya, teroris dan lain sebagainya yang tidak pernah terbukti sama sekali, ya. Dan baru-baru ini umat Hindu ini marah terhadap seorang oknum, ya, karena ini tidak semuanya seperti ini, ya. Seorang oknum yang beragama Islam, ya, karena dilihat dari tampilan dan kata-katanya, ya, pakaian dan kata-katanya ini menunjukkan identitas sebagai seorang muslim. Tapi pelaku ini jahil, ya. Dia ini jahil, membuat kericuhan, membuat keributan, ya. Dan inilah yang dikatakan bibit-bibit yang bisa memecah belah umat, bibit-bibit yang memecah belah kesatuan NKRI yang sesungguhnya, ya. Karena kejahilannya dia mengaku mengislamkan dewa-dewa umat Hindu. Dan perlu dicatat, ya, dengan huruf yang tebal seperti yang dikatakan oleh Islah Bahrawi, agar semua tahu, ya, agar semua itu melek informasi, ya, perlu dicatat besar-besar oleh mereka yang suka teriak-teriak, ya, yang gemar teriak-teriak Wahabi, teroris, ekstremis, radikal, pemecah belah umat, pemecah belah NKRI. Dan ini perlu dicatat bahwasanya pelaku ini bukanlah orang-orang yang mereka sebut dengan Wahabi, ya. Ya. Kalau kejadian atau kasus yang beberapa bulan atau beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang
melakukan penendangan sajen di Gunung Semeru, itu mereka masih mempunyai dasar hukum di dalam agama Islam. Hanya saja mereka salah di dalam cara untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dengan kejadian seperti itu pelaku dihujat, dicemooh, ya, diburu, ya, bahkan ditangkap oleh pihak yang berwajib, ya. Dan mereka yang mencela, mencemooh, menghujat, ya, menuntut agar ditangkap dan diberikan hukuman, mereka ini banyak dari kalangan kaum muslimin. Bahkan mayoritas mereka mengaku muslim, ya. Cobalah untuk objektif di dalam menyikapi permasalahan, ya. Di dalam agama Islam ini jelas sajen hukumnya haram, ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya di dalam agama Islam sajen hukumnya haram, ya. Sajen yang dimaksud, ya, bukan sajen yang diartikan dengan artian-artian lain, ya. Sajen yang ma'ruf, ya, difahami sebagai sajen di negeri ini khususnya. Banyak yang sudah menjelaskan tentang haramnya sajen, bukan datang dari para ustadz atau ulama yang mereka sebut berfaham salafi wahabi, ya. Ya, tapi pelaku yang mengislamkan, mengaku mengislamkan dewa ini sama sekali tidak ada sumber hukumnya sama sekali. Ini kepercayaan yang sesat dan menyesatkan. Ya, kita lihat apakah mereka akan dihujat sebagaimana dihujatnya penendang sajen di Gunung Semeru. Kita tidak sedang membela, akan tetapi ada sisi benarnya apa yang dilakukan oleh penendang sajen di Gunung Semeru. Tapi pelaku ini tidak ada sama sekali sisi kebenaran, ya. Ya. Apakah mereka akan dihujat sebagaimana dihujatnya penendang sajen dan dituntut, ya, dicela, ya, sebagaimana penendang sajen tersebut? Ya, mungkin tidak akan terjadi hal yang seperti itu karena pelakunya bukan Wahabi. Pada kali ini kami akan melakukan proses mediumisasi karena sudah ada yang request untuk menghadirkan sosok goib Sun Gokong. Saya minta ya Allah sosok asli dari Sun Gokong. Kamu siapa kamu? Saya Sun Gokong. Saya akan berinteraksi, berkomunikasi dengan penghuni kayangan, yaitu salah satunya dengan Dewa Siwa. Ya Allah, saya minta apabila ini jin, setan, siluman, iblis fasik yang akan memberikan keterangan palsu dan yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Siwa yang asli, saya minta ya Allah terlempar semua tubuhnya, hancur, terlempar ke neraka jahanam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah apa Raden Mas memanggil saya yang disebut dengan nama Dewa Siwa, dan saya turun ke bumi ini bersama ular saya yang dikenal dengan nama Basuki. Sekarang gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, karena saya sudah diislamkan oleh guru panjenengan, beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Tinggal di kayangan? Iya. Kayangan yang keberapa? Kayangan ke-30. Oh, tinggi juga ya. Bersama Dewi Kuan Im. Oh, ada memang? Ada. Oh ya udah, kapan-kapan tak hadirkan ya Dewi Kuan Im. Nah, kamu kok sudah bisa bahasa Indonesia? Saya kan dulu sudah diislamkan. Benar. Benar. Siapa yang islamkan? Beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Oh, kamu sudah diislamkan guru saya. Dewa Krishna sudah masuk Islam ya, sudah diislamkan. Nah, jadi inilah orang-orang, oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan di negara ini ya. Dia juga katakan apa Dewa Siwa sudah diislamkan. Saya harap Anda tolong ya di stop konten-konten yang menyerempet agama orang lain.
Jadi konten dia ini sudah menyerempet, menyenggol agama orang lain, khususnya kami sebagai umat Hindu sangat merasa menyesalkan konten-konten seperti itu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita, ya. Jadi sesembahan agama ini sudah dilecehkan oleh seseorang, ya. Yang saya tahu beberapa ustadz juga mereaksi video dia, ya. Mereka juga nggak setuju dengan konten dia yang norak ini. Konten ini yang dia yang menyesatkan, ya, menyesatkan banyak orang. Jadi mereka ini nggak ada kerjaan, ya. Dia ini nggak ada bahan, ya, untuk mendapatkan viewer, subscribe. Dia nggak ada bahan, ya. Dia nggak punya, ya, mungkin ilmu agamanya nggak tahu deh, sehingga dia mencari bahan-bahan buat kontroversi ke agama orang lain, khususnya Hindu. Dia membahas para dewanya agama Hindu, Tuhannya agama Hindu, sesembahannya agama Hindu, ya. Kami sebagai orang Hindu, ya, sangat menyesalkan sekali konten seperti ya. Kami memohon kepada Padepokan Siliwangi, stop, ya, konten-konten yang menyerempet dan menghina dan mencemooh serta mengolok-olok sesembahan kami, ya. Karena yang saya tahu dari para ustadz bahwa itu mereka sudah keluar dari akidah, ya. Di agama Islam kan nggak mengenal dewa. Kenapa dia membahas para dewa? Nah, ini dia sudah keluar dari pakemnya, dari akidah agamanya. Itu saran saya, ya. Oke. Di sini dia menyebutkan bahwa Dewa Krishna sudah diselamkan oleh gurunya dia yang bernama Nur Cahyaning Nirwana. Nah, itu siapa? Saya nggak kenal itu, ya. Bahkan para ustadz pun nggak kenal siapa gurunya dia itu. Nah, inilah konten yang menurut saya paling norak, ya, paling nggak bermutu. Jangan ditonton, ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita dan Ya, inilah hasil kalau beragama tanpa adanya landasan Al-Quran dan Sunnah yang disandarkan kepada pemahaman para salafus soleh, ya. Beragama tanpa landasan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh adalah ibarat selemah-lemahnya bangunan, bahkan lebih lemah dari sarang laba-laba, ya, yang tidak bisa dipakai untuk berlindung dari apapun, dari serangan apapun, tidak bisa berlindung dari udara, ya, tidak bisa berlindung dari embun, apalagi hujan yang deras, ya, apalagi badai, tidak bisa berlindung dari panasnya matahari, tidak bisa berlindung dari bahaya apapun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti ittakhadat baitan wa inna auhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun." Perumpamaan orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ya. Perlu dicatat, mereka bukanlah orang-orang yang dituduh Wahabi. Tidak ada orang-orang Wahabi yang berkelakuan sedemikian. Karena guru-guru mereka, para ustadz mereka, ya, yang disebut sebagai Wahabi tidak pernah mengajarkan demikian, ya. Mereka mengaku mempunyai padepokan, mempunyai guru, ya, yang bernama Sang Hyang Cahyaning Nirwana, ya. Mungkin ini guru sejenis Yang Weldo, ya. Ini guru sejenis Yang Weldo, yang isinya hayalan, ya, hayalan kosong, halusinasi. Mereka mengatakan surga dan neraka hanyalah ilusi, halusinasi. Padahal mereka lah yang berilusi, berhalusinasi, berhayal, ya. Dan mungkin padepokan yang mereka katakan adalah padepokan yang seperti padepokan siapa kemarin? Gus Samsudin, ya,
Samsudin Jadab, ya, yang isinya tahayul, bid'ah, khurafat, bahkan berbau kesyirikan. Ya, tidak ada di dalam Islam mengenal yang namanya Sun Gokong, Dewa Siwa, Dewa Krishna, Dewa Wisnu, dan dewa apapun namanya. Tidak ada di dalam agama Islam. Ya, itu keyakinan orang-orang di luar Islam. Lalu dari mana mereka bisa mengatakan mengislamkan Dewa Siwa, Sun Gokong, dan dewa lain? Ya, di dalam Islam tidak ada, sama sekali tidak ada. Tidak ada sama sekali. Ya, inilah perlunya ilmu di dalam beragama Islam. Islam adalah agama ilmu, semuanya ada ilmu. Ya, semuanya dilandasi qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, yang semua perkataan disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan agama dongeng, hayalan, halusinasi. Ya, ya, yang mempunyai keyakinan lewat di depan madrasah seorang wali, dosanya pasti diampuni, azabnya pasti diringankan. La haula wala quwata illa billah. Yang wali bisa berjalan di atas air, bisa merubah angin menjadi emas, ya, bisa menggandakan uang. La ilaha illallah. Kalau bisa digandakan, maka itu namanya penipuan, pemalsuan. Mana ada uang yang ganda? Uang mempunyai nomor seri yang tidak mungkin ganda. Ya, dan yang percaya dengan hal-hal yang demikian, ini mereka ini mengaku muslim. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, percaya ilmu kebal. Ya, kalau kebal terhadap dalil itu bisa, dan banyak orang yang kebal terhadap dalil. Ya, kebal dalil wajib sholat, kebal terhadap dalil menutup aurat, kebal terhadap dalil judi, kebal terhadap dalil khamr, kebal terhadap dalil musik, kebal terhadap dalil rokok, dan lain sebagainya. Artinya mereka tidak mempan dengan dalil-dalil tersebut. Ya, dan itu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, mereka tidak ada yang kebal, tidak ada yang belajar ilmu kebal, ya. Dengan dalil-dalil mereka kena, ya, tidak kebal terhadap dalil-dalil. Justru mereka belajar dalil-dalil adalah agar mereka itu terkena, bukan agar kebal, ya. Dengan senjata mereka terkena, ya, artinya mereka tersentuh dan takhluk. Mereka sholat, mereka puasa, mereka menutup aurat, mereka mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, mereka meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ketika berperang mereka terluka, berdarah-darah, mereka mati di dalam peperangan, terkena pedang, terkena panah, terkena tombak, dan lain sebagainya. Tidak ada yang kebal, ya. Ya. Jadi saya ulangi, kalau mengambil perkataan Rhoma Irama, pakai akal dong sayang. Ya, akal ini juga penting untuk memahami agama ini. Tapi jangan agama diakal-akali agar cocok dengan kemauan hawa nafsu. Ini memalukan. Ya, dan orang-orang seperti itu membuat perpecahan umat. Ya, perusak kedamaian, malu. Seorang muslim tidak boleh menzolimi makhluk. Apa yang tidak boleh kita lakukan terhadap sesama muslim, maka tidak boleh pula dilakukan terhadap orang-orang non-muslim. Tidak boleh dilakukan terhadap orang-orang kafir. Ya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala semakin menunjukkan kebenaran dakwah yang hak ini. Ya. Dakwah yang disandarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Bagaimana para dai yang mereka sebut salafi wahabi, mereka mengajarkan bagaimana mulianya adab dan akhlak, bagaimana bermuamalah kepada sesama kaum muslimin dan juga terhadap orang-orang kafir. Ya. Malu. Ya. Bagaimana kita akan mengharapkan Islam ini dapat diterima oleh manusia? Ya. Islam agar diterima oleh orang-orang yang pada saat ini belum berislam. Mereka masih beragama lain. Kalau melihat akhlak, ya, adab, ya, dan muamalah orang Islam seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala semakin menunjukkan kebenaran dakwah yang hak ini.
ya, semakin dituduh, maka tuduhan tersebut selalu berbalik kepada para penuduhnya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ya orang-orang yang sudah istiqomah di atas pemahaman, ya, di atas dakwah, ya, di atas dakwah Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para salafus soleh. Ya, semoga Allah mengistiqomahkan, dan mereka yang selama ini membenci, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah agar bisa menerima dakwah yang hak ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.